Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai tugas besar kami yang berjudul pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menciptakan pekerjaan layak di era digital. Pertama-tama kami akan menyampaikan daftar isi dari presentasi kami. Yang pertama yaitu anggota kelompok, kedua latar belakang, ketiga ada landasan teori, keempat ada metode dan data, kelima ada proses implementasi, dan yang terakhir ada hasil implementasi. Pertama, kami perkenalkan dulu untuk anggota kelompok kami, yaitu saya Satrio Nugroho. Saya Muhammad Sekali Prawiro. Saya Dahar Ramadhani Putra. Saya Emak Klarak Jadi. Lalu untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Rizky Hadi Prawiro. Ya, jadi di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Jadi di latar belakang ini, meskipun sektor teknologi informasi atau TI terus berkembang pesat, kesenjangan gender masih menjadi masalah signifikan dengan data yang diperoleh dari UNESCO 2019 yang mengatakan bahwa perempuan hanya mencakup sekitar 30% dari total pekerja di industri ini. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan perempuan untuk mengakses peluang di bidang ini, baik dari segi pendidikan, pelatihan, maupun budaya kerja kurang yang inklusif. Sektor TI, meskipun menawarkan potensi pekerjaan layak yang besar, masih menghadapi tantangan dalam menyediakan kesempatan yang setara bagi semua kalangan, terutama perempuan dan mereka yang kurang beruntung secara ekonomi. Oleh karena itu, tujuan dari proyek riset ini adalah untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan TI, serta menciptakan peluang pekerja yang layak bagi semua gender melalui kebijakan inklusif di dunia digital. Manfaat dari proyek ini adalah meningkatkan partisipasi perempuan dalam TI, memperkecil kesenjangan gender di tempat kerja, dan memperkaya inovasi di sektor TI dengan memperkenalkan perspektif yang lebih beragam. Dampak jangka panjang dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk mengakses pekerjaan yang layak, serta membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih setara di sektor TI. Oke, selanjutnya ke landasan teori. Jadi landasan teori dalam proyek riset ini berfokus pada 3 konsep utama, yaitu kesetaraan gender, pekerjaan layak, dan kebijakan inklusif di sektor teknologi informasi. Kesetaraan gender berdasarkan teori human capital dari Becker tahun 1964 menekankan pentingnya akses yang setara bagi perempuan dalam pendidikan dan pelatihan TI untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing mereka di pasar kerja. Pekerjaan layak, menurut ILO, mencakup pekerjaan yang memberikan upah yang adil, perlindungan sosial, dan kesempatan pengembangan karir yang dapat tercipta melalui kebijakan inklusif di sektor TI. Kebijakan inklusif, seperti yang dijelaskan oleh Cohen dan Sabel tahun 2006, memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam sektor TI, mengurangi kesenjangan gender, dan memperkaya keberagaman dalam dunia kerja. Teori pertumbuhan ekonomi inklusif dari Stiglitz tahun 2012 menggarisbawahi bahwa ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan partisipasi perempuan di sektor TI dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan merata. Dengan demikian, penerapan kebijakan inklusif di sektor TI tidak hanya mendorong kesetaraan gender, tetapi juga menciptakan pekerjaan layak yang mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Teori-teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana kebijakan inklusif dapat meningkatkan partisipasi perempuan, menciptakan pekerjaan layak, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di sektor TI.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode dan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis bagaimana kebijakan teknologi informasi dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan gender dan menciptakan pekerjaan yang layak. Metode ini menggunakan analisis konten dan berbagai artikel ilmiah, laporan industri, dan data sekunder yang tersedia. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dan artikel-artikel ilmiah, laporan organisasi internasional seperti United Nations, World Economic Forum, dan sumber data dari artikel-artikel yang terkait dan tersedia di internet. Data yang diperoleh tidak melalui observasi langsung atau survei, tetapi lebih pada analisis terhadap sumber yang sudah ada. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis konten dan mengaji wawasan tentang bagaimana teknologi dan mengatasi kesenjangan gender dan menciptakan pekerjaan yang layak. Oke, baik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses implementasi dari proyek riset kali ini. Jadi berdasarkan analisis data sekunder yang kami dapatkan, disarankan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada untuk memfasilitasi perempuan untuk mengakses pendidikan dan pelatihan di bidang TI. Yang pertama, untuk contoh pelatihannya yaitu program pelatihan digital untuk perempuan. Misalnya, program-program ini yang akan menyediakan pelatihan, pemrograman, dan keterampilan digital bagi perempuan di komunitas yang terpinggirkan. Lalu, program ini juga dapat membantu mereka mengakses pekerjaan digital yang lebih layak. Lalu yang kedua yaitu ada pemberdayaan perempuan dalam TI. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan TI untuk mengadopsi kebijakan yang lebih inklusif, yang memastikan adanya kesempatan kerja yang setara bagi perempuan dalam industri ini. Nah, hal ini juga dapat mencakup kebijakan rekrutmen yang lebih transparan, peluang pengembangan karir, dan pemberian fasilitas yang mendukung perempuan bekerja di sektor TI. Lalu, untuk berikutnya, yaitu merupakan hasil implementasi dari program-program tersebut. Diharapkan ya, implementasi kebijakan ini akan meningkatkan jumlah dari perempuan yang bekerja di sektor TI. Selain itu, perempuan yang memperoleh keterampilan TI diharapkan dapat mengakses pekerjaan yang layak dan membantu menciptakan ekonomi yang inklusif. Berdasarkan laporan dari World Economic Forum tahun 2020, perusahaan yang mengimplementasikan kebijakan inklusif ini melaporkan peningkatan sebesar 20% dalam jumlah pekerja perempuan di sektor TI dalam 3 tahun terakhir. Nah, implementasi kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor TI berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi global. Oke, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam proyek riset kami. Dan selebihnya kami akan menanyakan kepada Meta Anastasia selaku testimoni dari perempuan terhadap program-program kami. Jadi kami tanyakan terhadap Mbak Meta Anastasia, bagaimana tanggapan Anda mengenai program-program kami? Baik, halo saya Meta. Mengenai pelatihan ini sangat membantu saya mengembangkan keterampilan yang sebelumnya saya anggap sulit dipelajari, seperti pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Kini saya bekerja di perusahaan teknologi besar dengan posisi yang sesuai dengan kemampuan saya. Sebagai seorang perempuan, ini memberikan saya rasa percaya diri yang lebih besar, menghilangkan keraguan dan berkompetisi di dunia IT. Di dunia IT, oleh seorang laki-laki. Saya merasa diberi kesempatan yang setara menuju pekerjaan yang layak dan stabilitas karir yang sebelumnya sulit saya capai. Baik, terima kasih Mbak Meta Kira-kira seperti itu atas testimoni dari saya.
Baik, terima kasih banyak Mbak Meta atas testimoni yang sudah diberikan terhadap program-program kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.